Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP Redmi 13, kondisinya second tapi rasa baru banget ya teman-teman, karena orangnya cuman beli beberapa hari aja dan tiba-tiba udah dijual ke saya. Nggak tahu karena butuh uang ataupun semacamnya, saya juga nggak tanya-tanya panjang lebar gitu ya. Dan untuk bagian dashboard seperti yang bisa kalian lihat seperti ini aja. Bagian desainnya, bagian depan di sini warna merah dan putih. Ini merahnya itu cukup kayak ke oren-orenan gitu ya teman-teman. Di sini ada tulisan Redmi 13, ada logo Mi dan support NFC. Tulisan ini stempelan ya teman-teman. Dan di sini 108 megapiksel super clear kamera, ada tulisan seperti ini, dan 33 watt fast charging. Bagian samping kiri di sini RAM 16 ya, 16 GB, 8 plus 8 ada virtual RAM gitu ya teman-teman, dengan chipsetnya MediaTek Helio G91 Ultra, Redmi 13 Xiaomi. Dan bagian samping kiri kanan di sini ya, udah samping kirinya udah, samping kanannya seperti ini tulisan Redmi 13 lagi. Ukuran layarnya di 6,79 inch, refresh rate-nya di 90 Hz. Stylish glass back design. Jadi untuk bagian belakang udah pakai kaca ya teman-teman. Spesifikasi seperti ini, 108 megapiksel ya, intinya kurang lebih sama. Di bagian samping ini sama ya, keterangannya di bagian samping kanan kirinya ya ada di sini juga ya teman-teman. Variannya RAM 8 dengan memorinya di 128 GB, dan Redmi 13 ada dua varian kalau nggak salah. Ada yang varian 8 dengan internalnya di 256 GB, dan yang saya 128 dengan warna midnight black ya. Kita langsung aja cek kondisinya. HP yang masih tergolong baru teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia memang masih beli cuman beberapa hari. Oke, yang bisa didapetin seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama ada tulisan Redmi di sini, dan yang kita dapetin di sini adalah jelly case dan kartu ya, ucapan terima kasih, kartu-kartu yang enggak penting banget. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini untuk jelly case-nya masih bening banget, putih bersih ya, masih seperti baru, anggaplah kayak yang masih belum pernah kepake teman-teman. Oke, dan kemudian di sini untuk HP-nya Redmi 13 seperti ini tuh ya, perfect banget. Kita taruh di bagian sini dulu untuk HP-nya, dan ini dia seperti yang udah saya sampaikan di awal, ada nota pembelian, faktur penjualan di sini dengan harga Rp1.774.000 ya teman-teman untuk harga barunya di Grand Seluler Jalan Jawa Jember ya teman-teman. Masih baru banget nih, belinya di tanggal 8 bulan 6 2025. Sekarang udah tanggal 12, berarti masih berumur 4 hari sejak video ini dibuat ya teman-teman. Jadi masih baru banget, ini udah dijual ya teman-teman. Dan lain-lainnya di sini, ini buku panduan, dan untuk chargernya bisa kalian lihat masih putih bersih dan masih ada plastiknya tuh ya, masih baru banget. Dan ini untuk chargernya. Untuk bagian USB-nya ya teman-teman udah USB-C, dan semuanya di sini part original, di sini nggak ada apa-apa lagi. Jadi semuanya lengkap, original, dan kondisinya masih mantap. Jadi kita beres-beres dulu, kita fokus ke bagian HP-nya. Oke teman-teman, ini dia untuk unit HP Redmi 13-nya ya. Untuk tingkat kemulusan kalian nggak perlu pertanyain lah ya teman-teman, nyaris baru, semuanya masih seperti baru, perfect banget, nggak ada bekas jatuh, nggak ada lecet ataupun semacamnya. Secara desain bisa kalian lihat kurang lebih untuk desain bagian belakang di sini dia mirip banget dengan series pendahulunya. Perbedaannya adalah pada bagian peletakan kameranya ya teman-teman. Untuk series 2023 ada Redmi 12 ya teman-teman. Desainnya dia udah pakai desain triple kamera yang ada ultra wide-nya, sedangkan di sini dia cuman pakai dual kamera seperti ini, ngeboba, bulatannya besar yang seperti ini ya teman-teman. Di sini cukup menonjol. Bagian bawah ada ring gitu dengan warna yang sama, warna gelap, dan di sini ada LED flashnya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat yang seperti ini. Kalau udah saya baca-baca di bagian ini, dia masih belum ada ultra wide untuk HP Redmi 13. Makanya secara pasar kalau untuk harga second sendiri di daerah saya
Redmi 12 lebih banyak peminat ketimbang Redmi 13 ya teman-teman. Tapi juga ada beberapa orang yang HP yang ya rilisan terbaru karena dia pasti carinya update OS dan semacamnya gitu ya teman-teman. Secara desain seperti ini dia udah didesain mengkotak ataupun semacamnya. Untuk peletakan di sini dia bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic, bagian samping kanan ada tombol power sekaligus fingerprint. Di sini ada tombol volume. Bagian atas di sini ya kayak gini ya, air blaster apa bahasanya gitu, dan ada jack audionya. Bagian samping di sini dia ada tempat SIM. Kita coba cek ini untuk tempat SIM-nya dia triple slot atau dual slot aja ya teman-teman. Oke, kita coba buka dulu di sini ya teman-teman. Oke, sorry tadi masih cari ya SIM injektor. Ini HP-nya udah saya hidupin ya teman-teman. Jadi kita tinggal cek tar lagi. Oke, ini dia untuk SIM-nya. Dia dual slot seperti ini ya teman-teman, bisa pakai dua kartu tanpa memori ataupun SD card, bisa pakai memori dengan satu kartu aja gitu ya teman-teman, dan seperti ini aja. Untuk hal-hal lain udah aman, apalagi sekarang di sini dia udah ada jack audionya, jadi aman teman-teman. Untuk portnya di sini semuanya lengkap. Cuman ada satu kekurangan yang kerasa banget, bahkan saat saya tadi buka gitu ya teman-teman HP-nya, ini mudah banget nempel sidik jari ya. Ya yang seperti itulah teman-teman, bisa kalian lihat nih ya. Ini bekas tuh, bekas sidik jari saya itu langsung ngebekas banget, atau mungkin karena bahannya dari kaca mungkin ya teman-teman. Kelebihannya itu karena dia udah terpakai kaca, bagian belakangnya itu kerasa lebih elegan dan estetik gitu ya teman-teman. Sedangkan ya kekurangannya adalah nempel sidik jari banget, apalagi kalau kalian sambil makan gorengan, itu sih parah banget, nanti minyaknya malah nempel kemana-mana gitu ya teman-teman. Secara desain saya suka banget dengan desainnya, cuman untuk bagian kamera di sini lebih oke di series Redmi 12. Makanya untuk di daerah saya Redmi 12 lebih mantap dan lebih bertahan untuk harga pasarnya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya. Secara desain layar yang seperti ini ya teman-teman. Untuk desain layarnya di sini dia udah didesain punch hole. Untuk bezel-bezelan di sini cukup lumayan tebal seperti yang bisa kalian lihat. Cuman kalau untuk lihat harganya saat ini, harga barunya yang cuman 1.700.000-an aja, ini udah masuk kategori yang cukup ya teman-teman di harganya gitu ya. Oh ya, mungkin kalian bakalan tanya, Bang, itu mau dijual berapa, Bang? Oke. Untuk harga jual HP yang saya pegang di sini, yang masih berumur 4 harian aja, saya jual dengan harga 1.500.000, teman-teman. Lumayan kan ya? Udah selisih sekitar 250-an ribu dari harga tokonya. Mantap ya teman-teman. Untuk kondisinya seperti yang bisa kalian lihat seperti ini. Untuk layarnya masih aman, putih bersih tentunya. Semua spek-spek mantap banget. Untuk sentuh-sentuh seperti ini tuh ya, untuk sentuh-sentuh masih normal dan mantap banget. Kalau kalian tanya, Bang, dimensinya gimana sih, Bang? Oke, pertama-tama untuk tingkat ketebalan di sini dia berketebalan di 8,3 mm ya, teman-teman. Dengan bobot di 205 gram. Untuk bobotnya di sini memang berat ya. Bukan sesuatu yang bisa dibilang enteng, enggak. Ini berat menurut saya ya, teman-teman. Apalagi kalau untuk ukuran pegangan satu tangan buat main sambil tiduran, ini pasti cepat pegel di pergelengan tangan ya teman-teman. Dan kemudian kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,79 inch seperti yang udah kita baca di bagian dashboard di awal. Di bagian sini udah tertera ya teman-teman, dengan layarnya yang pakai panel IPS LCD dengan resolusinya yaitu di Full HD Plus, dan tentunya untuk layarnya sendiri udah pakai proteksi di Corning Gorilla Glass ya teman-teman. Jadi udah ajib dan mantep banget. Secara kecerahan kita coba fullin standar aja. Untuk tingkat kecerahannya bukan yang pas cerah banget, cuman di 550 nits gitu ya teman-teman. Ini yang masuk kategori yang standar banget untuk ukuran HP tahun sekarang. Untuk spesifikasi yang seperti ini ya, buat kalian yang mungkin pengen tahu spesifikasi lengkapnya. Untuk memori di sini flash masih pakai eMMC ya teman-teman. Kita ceknya di device info HW di sini ya teman-teman. RAM 8, untuk SoC-nya seperti ini.
MediaTek Helio G91 Ultra di sini mode 64 bit, kemudian untuk lain-lainnya prosesor teknologinya 12 nanometer teman-teman. Seperti ini Redmi 13. Untuk layarnya udah kita lihat tadi, untuk penyimpanan di 128 GB. Kemudian untuk kameranya hardware kita coba cek di sini. Hardware Samsung tuh ya. Bisa kalian lihat pakai Samsung untuk hardwarenya. Kemudian software di sini 12 megapiksel untuk kamera ini apa namanya? Autonya, kamera autonya di 12 megapiksel. Kebacanya di sini untuk kamera selfie-nya di 13 megapiksel. Kalau kita baca di sini dia beresolusi di 108 megapiksel. Berarti di sini ada kayak mode gitu ya, teman-teman. Ada mode 108 megapikselnya. Tentu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yang jadi kekurangan dari series ini dibandingkan dengan series sebelumnya yaitu adalah pada bagian fitur kameranya. Kayak ultrawide di sini dia nggak ada ultrawide ya teman-teman. Untuk fitur-fiturnya ada potret aja, video selang waktu, kemudian di sini ada malam hari dan ada 108 megapiksel. Di awal kalau untuk HP ya kayak Redmi gitu ya, Redmi 12 dia kayaknya berapa megapiksel gitu ya. Tapi ya dia menangnya ada ultrawide. Untuk kita foto 108 megapiksel seperti ini. Kita coba foto lagi. Kemudian untuk kamera potretnya, kemudian foto biasa, dan ini untuk hasilnya teman-teman. Tuh ya kelihatan. Untuk tingkat kejernihan detail ini memang semantap itu ya. Tuh ya, ini untuk kamera potretnya, ngeblur bagian belakang mantap ya teman-teman. Yang disayangkan itu cuma satu, dia nggak ada ultrawide, nggak ada fitur ultrawide untuk Redmi 13 ini yang disayangkan banget ya teman-teman. Ini untuk 108 megapiksel kayak gini ya teman-teman. Ya mungkin ini keganggu sama softbox saya, seperti yang bisa kalian lihat sekarang softboxnya ada di bagian belakang tepat seperti ini ya. Bahkan muka saya nggak kelihatan kalau dibuat selfie. Jadi kita foto seperti ini aja. Dan untuk hasilnya yang seperti ini teman-teman, mungkin nanti kita pindahin dulu lah softbox kita, harusnya nggak di sini mungkin ya. Yang seperti ini ya teman-teman untuk hasil kameranya, tuh noise-nya mantul. Untuk resolusi video, kita coba cek untuk resolusi videonya di sini 1080 di 30 fps. Ya, FPS seperti ini aja, jadi dia mentok nggak ada 60 fps nya teman-teman. Untuk kamera selfie sama di 1080 di 30 fps untuk Redmi 13 di sini. Oh ya, untuk update OS nya kita coba lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada pembaharuan dan belum saya perbarui. Untuk Xiaomi nya di sini dia pakai HyperOS 1.0.4.0 ya teman-teman, ada pembaharuan di sini. Dan seperti yang kalian lihat untuk versi Androidnya di sini versi 14, keseluruhan spesifikasi RAM 8+4 gitu ya. Ini bisa ditambah nggak? Ini nggak bisa ditambah tapi ya. Padahal di sana tertulis 8+8, di sini 8+4 nggak bisa ditambah, nggak tahu juga nanti ya teman-teman. Ya, MediaTek Helio G91 Ultra versi Androidnya 14 dan semacamnya. Untuk baterai di sini dia di 5000 mAh ya teman-teman untuk Redmi 13 yang kita pegang di sini. Oke, semua fungsi aman dan mantap banget. Oh ya, nggak boleh lupa ya teman-teman, untuk HP baru, sekalipun HP baru, kita coba untuk bagian speakernya. Ini dia untuk bagian speakernya. Oke, untuk speaker gak jauh beda dengan Redmi 12, sama aja hasilnya yang seperti itu, bening menurut saya. Tingkat kenyaringannya pun juga oke dan mantap lah untuk ukuran HP harga 1 jutaan di tahun sekarang. Harga jualnya di saya second 4 hari umurnya 1.500.000 rupiah aja. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja bisa cek deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin sekian untuk video Redmi 13 yang saya pegang di sini. Buat kalian yang mungkin berminat cek deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.